Ya, pemirsa, pemerintah akan melakukan penyesuaian tarif royalti komoditas mineral dan batu bara guna memaksimalkan tata kelola pertambangan dan penerimaan negara. Penyesuaian tersebut seiring dengan revisi dua peraturan yang saat ini berlaku. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyatakan pemerintah akan melakukan penyesuaian tarif royalti komoditas mineral dan batu bara. Tarif tersebut akan berlaku untuk 6 komoditas mulai dari batu bara hingga nikel. Penyesuaian tersebut seiring dengan revisi dua peraturan yang berlaku, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2022 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, serta Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2022 tentang pelakuan perpajakan dan atau PNBP di bidang usaha pertambangan batu bara. Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian SDM Tiwinarno mengatakan, revisi peraturan tersebut merupakan upaya perbaikan tata kelola pertambangan di Indonesia, khususnya untuk meningkatkan penerimaan negara bukan pajak. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dalam hal ini pemerintah menginisiasi revisi ini dalam upaya untuk perbaikan tata kelola dan tata dalam pendapatan penerimaan negara bukan pajak. Tidak ada maksud apapun ataupun memberatkan salah satu pihak atau industri, dan kita tetap berharap bahwa industri pertambangan ini bisa sustain, bisa dapat berpartisipasi lebih untuk kemakmuran dan untuk kejayaan negara. Meski demikian, pembahasan mengenai perubahan tarif royalti ini masih dalam tahap finalisasi bersama Kementerian Sekretariat Negara. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Indo. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini menilik wacana perubahan tarif royalti minerba, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Ibu Medi Catherine Lengke. Beliau adalah Sekretaris Umum Asosiasi Penambang Nikel Indonesia. Halo Bu Medi, apa kabar? Halo Mas Pras, kabar baik tapi kurang baik. Wow, itu dia, kurang baiknya seperti apa nanti kita bahas ya. Kita sapa dulu dia, ada Pak Ferdi Hasiman, pengamat tambang dan energi. Halo Pak Ferdi, apa kabar? Sehat Mas. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan, dan sebelum membahas lebih jauh, kita ke Bu Medi terlebih dahulu. Tadi menarik begitu ya, kabar baik tapi ada kabar yang tidak baiknya. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan nih, di bagian yang mana kabar baiknya, kemudian yang tidak baik itu yang seperti apa? Silakan. Oke, Mas Pras. Jadi perlu saya jelaskan dulu bahwa berulang-ulang mungkin kita mengalami satu euforia bahwa nikel Indonesia ini sudah menjadi penentu, ya, penentu nikel dunia gitu kan. Karena sejak tahun 2022 tepatnya kita sudah memegang peranan 60% lebih kontrol untuk seluruh produksi nikel dunia. Cukup bangga ya Mas Pras ya. Tentu ini berkat dari pemaksaan dalam tanda kutip Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 mengenai hilirisasi atau value added, yang sampai akhirnya sampai saat ini sudah terbangun sekitar 55 Mas Pras pabrik pengolahan nikel, ya, terdiri dari 49 pirometalurgi dan 6 pabrik hidrometalurgi. Bahkan berikutnya masih banyak nih Mas Pras yang sedang dalam tahap konstruksi, yang sedang tahap penyelesaian perizinan. Artinya kedepannya kami juga bingung, waduh nanti ornya akan habis nggak ya, atau bisa mengcover nggak ya seluruh kebutuhan domestik tentunya. Nah, dalam hal ini APNI sendiri sudah bekerja sama dengan berbagai organisasi internasional dalam rangka pengelolaan tata kelola. Ya, tata kelola bukan tata niaga ya, tata kelola nikel. Karena kita harus memikirkan balancing antara lokal produksi Indonesia maupun dengan internasional atau global. Karena kita sendiri Mas Pras terkait Indonesia yang dalam tanda kutip oversupply sejak tahun 2023 mengalami penurunan harga yang luar biasa. Nah, terkait harga nih Mas Pras, kita berbicara tata niaga. Harga kan sejak tahun kemarin ya 2024 itu mengalami penurunan terus-menerus dan belum ada kelihatan tanda-tanda pendakian ke atas nih Mas Pras. Nah, tentu saja kan kita harus berpikir bahwa ujung-ujungnya kan kita cari cuan nih Mas Pras ya, margin untuk pengusaha, margin untuk bangsa dan negara kita terkait value added. Nah, di awal tahun ini Mas Pras, tentu saja kan Mas Pras sudah lihat ya bahwa perusahaan pertambangan bukan hanya nikel itu sudah diberikan kado-kado tahun baru yang luar biasa fantastis, baik dari PPN 12% berdampak karena
karena alat berat kita termasuk barang mewah ya Mas Pras ya. Oke. Kemudian penggunaan biodiesel B40 yang tentu saja harganya luar biasa berbeda dengan harga sebelumnya atau biodiesel B30. Kemudian kita juga kemarin ya dari Kementerian Keuangan sudah ditetapkan mengenai penerapan global minimum tax. Oke. Nah, itu kan tax minimum yang dibebankan kepada perusahaan-perusahaan, khususnya perusahaan-perusahaan internasional atau PMA yang ada di Indonesia. Nah, artinya beberapa biaya-biaya atau beban-beban ini kan cukup lumayan, Mas Pras, mengganggu cash flow kita. Oke. Apalagi per kemarin juga ada namanya deposit ekspor DHE untuk 12 bulan selama 12 bulan sebanyak 100%. Dari 30% 3 bulan menjadi 100% selama 12 bulan. Oke. Kemarin lagi Mas Pras, memang isunya ini kami sudah dengar ya dari awal tahun bahwa akan ada kenaikan royalti. Nah, kami juga masih berusaha mencoba memberikan masukan yang komprehensif kepada pemerintah, baik dari Kementerian Keuangan maupun Kementerian SDM, mengenai kenaikan royalti ini apakah akan berdampak kepada pelaku usaha tambang. Bukan hanya nikel, semua tambang ya Mas Pras Oke. ya. Karena bagaimanapun juga kita melihat Mas Pras, harga ini makin menurun, bukan makin menaik. Kalau kami dibebankan lagi dengan biaya yang luar biasa, tadi udah banyak ya Mas Pras sudah saya sebutkan, ditambah lagi kenaikan royalti. Nah, bagaimana nanti marginnya yang nanti mau nggak mau Oke. kita harus mengcover biaya-biaya lain Mas Pras. Tentu kan perusahaan juga akan berpikir apakah akan melanjutkan produksi atau tidak nih Mas Pras. Nah, Oke. ini yang menjadi kendala kita Mas Pras. Jadi ada baik, ada tidak baiknya juga. Baiknya kita sudah ada kehebohan memegang kontrol 60% lebih dari produksi dunia. Tapi di dalam negeri sendiri, bagaimana pengusaha-pengusaha bisa mengcover segala beban jika margin tergerus terus yang akhirnya berdampak kepada penerimaan dari perusahaan itu sendiri. Begitu Mas Pras. Baik, Mungkin Bu mudah-mudahan Medi. nih pemerintah bisa Iya. melihat Mas Pras. Update-nya yang luar biasa sekali begitu dengan beberapa tantangan yang masih menyelimuti dari industri pertambangan nikel khususnya. Nah, Pak Ferdi, Anda melihat bagaimana review terkait dengan penerapan tarif royalti begitu selama ini yang sudah berlaku dari sisi sektor pertambangan minerba di Indonesia seperti apa begitu dari kacamata Anda? Menurut kami ya kebijakan pemerintah ini agak membingungkan ya Mas Pras ya. Karena dari pernyataannya juga tadi sudah kelihatan bahwa mau membenahi tata kelola dan mau menaikkan penerimaan negara. Jadi bahasa kasarnya bahwa negara itu lagi nggak punya duit, ya mereka cari naikkan royalti, itu kebijakan yang sangat gampang gitu loh. Tapi ini benar-benar mencekik industri gitu loh. Jadi menurut kami ya pemerintah mestinya harus berhati-hati ya sebelum memfinalisasi usulan perubahan kebijakan ini, karena itu akan berpotensi mematikan semangat industri dan pengusaha tambang gitu loh. Jadi kita melihat aja dari kebijakan besar di sektor industri ini gitu loh. Oke. Jadi kan pemerintah mulai dari Presiden Jokowi sebelumnya sampai sekarang Pak Prabowo, mereka kan sangat gencar itu mendorong hilirisasi mineral ya, yang disampaikan sama Bu Medi tadi. Jadi saya agak bingung gitu loh. Jadi di satu sisi mereka mendorong untuk pembangunan kebijakan hilirisasi, dalam arti semua perusahaan tambang itu wajib membangun pabrik smelter. Jadi untuk membangun pabrik smelter ini biayanya nggak sedikit, ini butuh biaya yang besar dan perusahaan-perusahaan tambang punya hitung-hitungan gitu loh. Oke. Karena dengan biaya yang gitu besar ya bagaimana dia bisa memastikan usaha dia ke depan gitu loh. Jadi cost-nya semua dihitung. Nah, kalau terjadi ketidakpastian seperti ini ya pelaku usaha akan bingung sendiri. Saya melihat di industri tembaga misalnya ya. Ya, industri tembaga ini kan sudah diumumkan di mana-mana bahwa Freeport misalnya sudah membangun smelter, itu dana investasinya lumayan besar loh Mas, sampai 57 triliun gitu. Begitu juga Aman Mineral. Lalu peningkatan nilai tambah mereka juga tidak terlalu signifikan ya. Kalau mereka membangun smelter itu sekitar 6-7% ya dari nilai investasi mereka. Jadi ketika mereka misalnya ditagih royalti naik misalnya 3 kali lipat dari sekarang 4-6% gitu, ini kan sangat mencekik pelaku-pelaku industri gitu loh. Jadi menurut kami ya pemerintah harus berhati-hati memfinalisasi kebijakan ini, jangan sampai terjadi ketidakpastian. Jadi kita berharap bahwa mereka harus memperhatikan baik-baik dinamika di sektor industri ini gitu loh. Jangan hanya mengambil kebijakan yang gampangan. Begitu keuangan negara turun atau core defisit gitu,
langsung ngambil kebijakan bahwa menaikkan royalti tanpa mempertimbangkan berbagai dinamika di sektor industri gitu loh. Baik Pak Ferdi, ini menarik kalau kita lihat begitu langkah dari pelaku usaha sendiri bagaimana nanti akan disampaikan oleh Bu Medi begitu. Tapi kita bahas nanti di segmen berikutnya. Bu Medi, kita akan jeda dulu sebentar Pak Ferdi, dan pemirsa kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Market Review, dan berikut ini kembali kami sampaikan data untuk Anda terkait dengan beberapa komoditas yang nanti akan mengalami penyesuaian royalti begitu ya. Dan selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Ada batu bara, kemudian ada timah, emas, perak, tembaga, dan juga nikel. Itu dia beberapa komoditas yang akan mengalami penyesuaian tarif royalti. Berikutnya, 2 peraturan direvisi untuk penyesuaian royalti di Minerba. Yang pertama ada PP nomor 26 tahun 2022 tentang jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian SDM. Kemudian PP nomor 15 tahun 2022 tentang pemberlakuan perpajakan dan atau PNBP di bidang usaha pertambangan batu bara. Oke, ini dia terkait dengan 2 peraturan yang direvisi. Berikutnya kita cermati usulan revisi tarif royalti nikel. Biji nikel itu naik dari sebelumnya single tarif biji nikel 10% menjadi tarif progresif mulai 14 sampai dengan 19% menyesuaikan harga mineral acuan. Kemudian nikel matte naik dari single tarif 2% menjadi tarif progresif mulai 4,5% sampai dengan 6,5% menyesuaikan HMA tadi. Sementara untuk windfall profit yang sebelumnya tambah 1% dihapuskan. Sementara ferronikel naik dari sebelumnya single tarif 2% menjadi tarif progresif mulai 5 sampai dengan 7% menyesuaikan HMA. Kemudian pig iron dari single tarif 5% menjadi tarif progresif mulai 5 sampai dengan 7% menyesuaikan HMA atau harga mineral acuan. Dan berikutnya kita lihat PNBP sektor Minerba ini tahun 2023 ada 172,96 triliun rupiah. Kemudian di tahun 2024 turun sekitar 17,39% menjadi 142,88 triliun rupiah. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bu Medi dan juga Pak Ferdi Hasiman. Baik, nah Bu Medi, kalau kita cermati dengan beberapa data tadi yang disampaikan, ini terkait dengan penyesuaian tarif royalti nikel begitu ya. Anda melihat dengan adanya perubahan ataupun revisi dari peraturan pemerintah terkait dengan royalti Minerba, kemudian usulan revisi tarif untuk royalti nikelnya tadi itu bagaimana pandangan dari APNI sendiri Bu Medi? Ya, Mas Pras, tentu namanya kami pengusaha ya, kembali saya sampaikan bahwa jika terlalu banyak beban yang dibebankan kepada para pelaku usaha, tentu mempengaruhi margin. Nah, kalau Oke. sudah mempengaruhi margin, kalau sebagai pengusaha kan akan berpikir, apakah melanjutkan atau stuck atau hanya berproduksi untuk mengcover biaya yang rutin aja. Nah, tentu nanti ujung-ujungnya berdampak kepada penerimaan negara, Mas Pras. Oke. Tapi mungkin bisa dilihat dulu bahwa kebijakan mengenai kenaikan tarif royalti, apakah pemerintah sudah melakukan studi dulu nih Mas Pras, Oke. mempertimbangkan negara-negara lain. Sebagai contoh, misalnya kita kan walaupun kita terbesar ya, dengan selama ini di OR tarif royalti di 10%, sekarang akan mengalami perubahan berdasarkan HMA. Tapi bagaimana dengan negara lain? Coba kita lihat dulu nih Mas Pras, negara-negara penghasil nikel, bukan hanya Indonesia, walaupun kita nomor 1, tapi misalnya seperti Filipina, untuk tarif nikel royalti aja mereka hanya 5-7% loh Mas, untuk Oke. royalti biji nikel. Kemudian untuk Australia juga sama 5-7% untuk biji nikelnya. Kemudian New Caledonia 10% bahkan sampai 15%. Kemudian Kanada, yang lucu nih, ada Kanada 5-13% tapi berbasis profit Mas Pras, bukan berbasis harga gitu ya. Kemudian ada Brasil 2-5%. Ini untuk biji nikel aja Mas Pras. Nah, Oke. bagaimana dengan produk olahan? Produk olahan yang saya lihat dari beberapa negara yang sudah saya sebutkan tadi, itu variatif
negatif produk olahannya untuk royalti hanya 1-7%, Mas Pras. Nah, bagaimana nih dengan Indonesia? Tentu Oke. ya kita harus berpikir bahwa kembali ada value added. Bagaimana juga kalau kita hanya mengundang investasi tapi tidak ada penerima negara. Nah, sebenarnya ada solusi nih Mas Pras yang sudah ulang-ulang kami sampaikan kepada pemerintah Oke. bahwa daripada ujung-ujungnya menaikkan royalti, tapi ada lain yang bisa kita dapat untuk menaikkan penerima negara. Ya, seperti tadi Mas Ferdi bilang, negara lagi butuh duit nih ya untuk mengcover beberapa program baru. Nah, dalam hal ini Mas Pras, mungkin sudah ulang-ulang saya sampaikan, nikel itu bukan hanya berdiri sendiri, ada mineral pengikut lainnya. Dan ini ada kesempatan kita untuk potensi penerima negara lain dari mineral pengikut. Contoh, itu ada namanya kobalt di Oke. nikel. Hitung-hitungan kita Mas Pras ya, kobalt dari produksi tahun kemarin 2023 sampai 2024 itu aja itu sudah bisa dapat 600 juta US dollar. Oke. Tapi selama ini gratis. Nah, Oh, oke. daripada kita menaikkan royalti, tapi kalau misalnya kita putar dulu nih Mas Pras ya, kita ambil dari mineral pengikut karena mineral itu kan bukan berdiri sendiri, bukan hanya dari nikel, tapi mungkin dari timah, dari Ya. tembaga, dari bauksit dan lain-lain. Ada mineral pengikut nih Mas Pras. Kalau mineral pengikut kita bisa ikutkan, karena kenapa Mas Pras? Kita ini kan sudah punya produknya. Ya. Seperti contoh baterai katoda, baterai prekursor itu kan ada namanya NMC, nikel mangan kobalt. Nah, kobaltnya selama ini belum ada harga. Tapi di HMA ada harganya Mas Pras untuk kobalt, sedangkan kobalt 2 kali lipat harga dari nikel. Tapi untuk bahan bakunya kan selama ini belum ada Mas Pras. Oke. Bagaimana kalau kita berandai-andai pemerintah mencoba memberikan formulasi perhitungan kobalt walaupun hanya 0,1% Mas Pras dari total biji nikel, 1 ton biji nikel. 0,1% kobalt kontennya kalau dihargain Mas Pras lumayan loh Mas Pras. Dan seperti tadi saya sebutkan bahwa kalau dihitung-hitung tahun 2023-2024 aja kalau kita kasih royalti 10% nih sama Oke. seperti yang sebelumnya royalti biji nikel 10%, itu pendapatan negara sampai 600 juta dolar loh Mas Pras. Nah, ini kan salah satu solusi. Ya, ya. Nah, ini tetapkan pengusaha semakin tersenyum Mas Pras, tapi negara juga bahagia karena dapat penerimaan tambahan. Itu baru Oke. dari kebak. Iya, Bagaimana iya. dengan kota lain Mas Pras? Nah, mungkin ini salah satu contoh kita memberikan masukan kepada pemerintah bagaimana meningkatkan penerimaan negara tapi fair. Fair itu pengusaha bisa tetap tersenyum, bisa melakukan kegiatan produksi, tapi Oke. negara juga dapat cuan Mas Pras. Penerimaan negara juga naik. Tapi jangan membebankan pengusaha. Kalau pengusaha dibebankan, Ya. yang ada kan ya kita bisa shutdown loh Mas Pras. Iya, Bahkan iya, ada iya. beberapa investor malah memilih mundur nih Mas Pras. Ini gimana nih jadinya? Nah, Hmm. mudah-mudahan ini didengar loh Mas Pras sama pemerintah karena ada solusi-solusi lain yang bisa kita duduk bareng dengan pelaku usaha dan juga bukan hanya dengan pelaku usaha, dengan market Mas Pras. Bagaimana penerimaan Oke. market global terhadap mineral Baik. komoditas Indonesia? Oke, Bu Medi, ini Mudah-mudahan. menarik ya dengan beberapa langkah yang sudah dilakukan APNI sendiri begitu, bahwa memang ada satu sisi mineral turunan ataupun yang ikutannya begitu, ada kobal di sana. Nah, Pak Ferdi, apakah ini bisa menjadi salah satu solusi yang ditawarkan begitu, adalah salah satu mineral ikutan begitu pada saat produksi nikel sendiri begitu, kobal yang bisa menjadi satu bagian daripada penambah penerimaan negara begitu? Mestinya menteri itu harus ada kebijakan di level teknokratis loh, sebelum dia mengambil kebijakan di level politik gitu loh. Oke. Jadi orang-orang kayak Bu Medi, pelaku industri harus dipanggil, kira-kira gimana nih solusi yang tepat untuk bisa mencari win-win solution supaya perusahaan atau industrinya nggak dirugikan, lalu negara juga mendapat manfaat gitu loh dari proses penambangan. Jadi kebijakan yang dibuat oleh pemerintah menaikkan royalti ini menurut saya kebijakan yang parameternya nggak terukur, Jo, gitu loh. Jadi dari sisi pelaku usaha tentu mereka agak keberatan untuk menerima kebijakan ini ya. Kalau saya melihat ya, para pelaku tambang ini kan penambang murni ya, yang selama ini dengan kebijakan smelter ini mereka baru juga untuk menjalankan industri ini gitu loh. Jadi belum bisa berbuat banyak. Ada beberapa smelter yang sudah dibangun sebelumnya, tetapi kan semuanya baru gitu. Untuk itu ya, untuk proses hilirisasi ini berjalan, mestinya pemerintah harus lebih banyak memberikan insentif gitu loh ke perusahaan-perusahaan tambang supaya Baik. hilirisasinya bisa berkembang, penerimaan negaranya juga akan besar. Jadi Oke. paradigma penarikan pajak royalti itu menurut saya ya
ditinggalkan dulu lah Mas. Bagaimana industrinya bisa bergerak, bagaimana misalnya negara bisa mendapat penerimaan negara dari smelter tembaga, kan dampak ikutan dari tembaga itu banyak Mas. Jadi mestinya itu yang perlu dipikirkan oleh pemerintah ke depan. Kita ke Bu Medi lagi. Nah, kalau kita bicara mengenai lantas win-win solution tadi yang sudah disampaikan Pak Ferry, itu di posisi yang seperti apa begitu dari teman-teman penambang nikel lah khususnya begitu? Iya, Mas Pras. Jadi saat ini sih sejak hari Sabtu kemarin ya Mas Pras ya, Iya. kami tiba-tiba diberikan undangan wajib ikut online gitu. Ini kan baru katanya usulan. Tapi Oke. biasanya Mas Pras kalau pemerintah sudah melakukan usulan ini tetap jadi ketok loh Mas Pras. Nah, kami dari Asosiasi Penambang Nikel Indonesia juga sedang meminta masukan buru-buru nih. Jadi weekend tetap kerja. Itu Oke. meminta masukan kepada seluruh pelaku dulu dan kita akan memberikan masukan yang komprehensif kepada pemerintah. Tentu di situ disampaikan kapasitas kita berapa sih, margin kita berapa sih dengan dibebankan pajak-pajak dan beban-beban yang lain. Kemarin Mas Pras nih 2 minggu lalu kami saja baru menerima kewajiban pasca tambang yang angkanya lumayan fantastis Mas Pras per hektar. Ya, kenaikannya hampir 50% ya, dan itu ditetapkan dalam aturan. Dan tadi yang lupa saya sebutkan bahwa biaya-biaya yang harus kami tanggung untuk melakukan produksi saat ini kan luar biasa nih Mas Pras, di Oke. mana harga nikelnya makin tergerus-menerus ke bawah. Nah, langkah paling positif adalah bagaimana pemerintah mengundang kami nih para pelaku-pelaku pertambangan baik upstream maupun downstream, baik pertambangan maupun pengolahan, yang menghitung secara komprehensif berapa biaya yang tepat yang kira-kira make sense untuk para pelaku tetap bisa menikmati keuntungan Oke. dan negara masih bisa mendapatkan penerimaannya baik dari pajak maupun royalti, sehingga fair Mas Pras. Oke. Kenapa? Karena sentimen dari pelaku industri asing sendiri ini sedang sampai saat ini sedang membaca peta Indonesia seperti apa. Baru 1 jam loh Mas Pras, hari Sabtu kemarin kita melakukan online, tiba-tiba saya kebetulan masih di Korea, masih di Seoul, Oke. dan saya menghadiri seminar untuk inner baterai dan banyak pelaku internasional yang hadir. Bukan membahas mengenai baterainya, tapi yang ada saat itu saya langsung dicecer mengenai bagaimana kepastian berinvestasi di Indonesia, bagaimana aturan-aturan ditetapkan di Indonesia, dan bagaimana menghitung cash flow jika aturan-aturannya yang sangat amat berubah setiap saat, dan berapa kira-kira flat margin dalam industri pertambangan untuk pelaku investor yang akan berinvestasi di Indonesia jika marginnya sangat amat tergerus Mas Pras. Nah, ini yang harus kita diskusikan sama-sama Mas Pras dengan pemerintah, bagaimana Oke. pemerintah mengundang kami pelaku usaha pertambangan khususnya mencermati Ya. keadaan-keadaan dan bagaimana pelaku industri pertambangan bisa mendukung program pemerintah yang Baik, baru Bu Medi. ini Berarti Mas memang Pras. tinggal dibutuhkan lagi waktu ruang mungkin untuk diskusi ya antara pelaku usaha begitu dengan pemerintah, sehingga tadi wacana terkait dengan penyesuaian tarif royalti untuk mineral ini sudah bisa memberikan satu win-win solution bersama Iya, begitu ya. Baik, betul. ini saya Mas Pras, sekali pemerintah kan ya. harus melihat berapa sih keuntungan kita buka-bukaan yuk cash flow kita berapa, cost Oke. produksi kita berapa, dan di-compare dengan margin Baik. untuk market. Karena harga fluktuatif ya Mas Pras. Baik. Ya, itu yang kita Baik. tunggu Mas Bu Pras. Medi, sayang sekali waktu terbatas ini. Terima kasih banyak atas update informasi yang sudah disampaikan Pak Ferdi. Terima kasih juga atas insight yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, sampai berjumpa kembali. Terima kasih Bu Medi, Pak Terima Ferdi. kasih Mas Ya. Pras. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam market review, dan perbarui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Karena urusan masa depan harus ke depan, aku investor saham. Ya, saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.